Hey guys, welcome to Daily Screen. Dan yap, di video kali ini kita baru aja pulang dari nonton Thor Love and Thunder. Kita nonton di jam-jam pertama dari penayangan Thor Love and Thunder. Dan wow, setelah menyaksikan film ini menakjubkan. Tapi kita sedikit cerita karena memang ada beberapa media dan juga teman-teman influencer ini sempat mendapatkan akses menarik dari Marvel Indonesia. Mereka ini sudah nonton duluan lah, kayak premier lah untuk film Thor Love and Thunder ini. Ada beberapa dari mereka ini yang bilang bahwa film Thor ini kurang puas, kurang garam dan jelek bahkan. Dan juga kita cek di situs-situs rating di luar sana pun, di IMDb, di Rotten Tomatoes juga kebanyakan juga memberikan rating yang kurang memuaskan, rata-rata di 7,5, 65, 7. Dan intinya kalau untuk film Marvel untuk ukuran 7 itu sedikit jelek ya. Nah, belajar dari kasus Multiverse of Madness, karena kita berekspektasi terlalu tinggi, jadi akhirnya kita mengharapkan yang terlalu tinggi juga dari film MCU ini ke depannya. Akhirnya kita kecewa sendiri, ngambek sendiri. Akhirnya di film Thor Love and Thunder kita memberikan sebuah rumus yang berbeda, di mana kita nggak mau berekspektasi terlalu tinggi. Kita berserah diri, kita anggap aja gitu kayak gelas kosong. Ya udah, gue pengen menikmati film Marvel, film yang menyenangkan. Dan setelah menyaksikan film Thor Love and Thunder, ternyata terbukti film ini nggak jelek-jelek banget gitu loh. Film ini menyenangkan, fun, dan jujur memang film ini standalone. Tidak banyak kesinambungan ataupun hal-hal yang nyangkut dengan beberapa proyek MCU sebelum-sebelumnya, tapi cukup menyenangkan. Dan kita lihat di sekeliling teman-teman, dia juga ada beberapa keluarga yang membawa anak-anak mereka ngakak. Film ini ngakak sengakak-ngakaknya dan menyenangkan sekali untuk disaksikan. Bahkan juga banyak pewarna-pewarnaan yang khas sekali dengan Taika Waititi, seperti yang ia kerjakan di Thor Ragnarok. Tapi memang untuk fans dari MCU, memang untuk Thor Love and Thunder ini lebih sekedar film intermezzo. Memang kita akui, karena memang 80% nih, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, 80% ini lebih ke film standalone, menceritakan babi-bu yang tidak terlalu berkesinambungan dengan cerita Marvel Studio. Kita nggak tahu kenapa, tapi intinya mungkin film Thor Love and Thunder ini memang direncanakan untuk ke depan. Jadi mereka tidak mau membicarakan masa lalu, beberapa cerita yang mungkin nyangkut dengan MCU, tapi ini lebih mempersiapkan film ke depannya. Dan kalau kalian juga sudah nonton di filmnya di channel YouTube-nya si Iqbal Ramadan, di mana dia juga sempat interview Taika Waititi dan juga Chris Hemsworth sebagai Thor. Taika Waititi di sana sempat mengatakan bahwa sebenarnya dia juga kaget kenapa Kevin Feige dan juga Marvel Studio ini memberikan tugas lagi membuat film Thor yang keempat. Bahkan katanya sendiri belum ada film Marvel yang memiliki 4 film sekaligus. Jadi kebanyakan film dari Marvel kan trilogi selesai. Tapi untuk Thor ternyata filmnya itu udah keempat kalinya. Jadi Taika Waititi secara keseluruhan dia bingung. Waduh, cerita apa lagi yang bakal gue buat gitu. Jadi terasa setelah kita menyaksikan film ini, terasa kalau Taika Waititi ini kayak kehabisan ide. Memang menyenangkan, tapi memang terasa dengan keterangan Taika Waititi di channel Iqbal Ramadan tersebut, kalau dia ini nggak punya ide sama sekali sebelum menggarap Thor Love and Thunder. Memang benar-benar terasa diterapkan di Thor Love and Thunder. Kayak ceritanya, ya udahlah, pokoknya Thor nanti kayak gini dengan beberapa adaptasi kejadian di komik, dan plus kayak gini, kosong aja kayak gitu. Tapi secara keseluruhan untuk orang yang nggak paham, orang yang nggak terlalu mikirin kontinuitas dari Marvel Cinematic Universe, Thor Love and Thunder ini sangat menyenangkan dan banyak sekali yang tertawa di bioskop, guys. Dan secara pribadi setelah gue menerapkan nggak mau berekspektasi tinggi, bahkan di channel YouTube kita sebelumnya nggak terlalu banyak teori yang kita jabarkan agar kalian menjaga ekspektasi kalian, ternyata cukup menyenangkan dan kita menikmati film ini. Secara keseluruhan juga karakter-karakter yang hadir di film ini sendiri dari Thor Universe semuanya kembali. Ada Valkyrie, ada Korg, ada Miek, ada juga bangsa Asgardian. Jane Foster juga akhirnya kita melihat dia menjadi Mighty Thor yang sangat kuat, dan kita sekarang jadi mengerti kisah-kisah dari Mighty Thor pun. Kalau kalian udah baca di komiknya pun kurang lebih mirip, karena memang ada mungkin beberapa kejadian yang kalau di komik sendiri kan Mjolnir tersebut tertinggal oleh Thor di bulan. Nah, tiba-tiba di sini Jane Foster dipanggil oleh Mjolnir, akhirnya Jane Foster ini ke bulan. Tapi berbeda di versi ini, Jane Fosternya justru terpanggil oleh Mjolnir ke New Asgard, di mana ternyata serpihan dari Mjolnir tersebut memang disimpan setelah dihancurkan oleh Hela. Tapi ini bukan spoiler, kita juga sudah dijelaskan di video-video sebelumnya kalau memang pecahan dari Mjolnir itu masih ada di New Asgard. Nah, secara keseluruhan banyak sekali komik-komik akurat, kayak kisah-kisah dari perburuan Gorgard Butcher itu memang
komik akurat sekali, tapi bedanya adalah si pedangnya si Necrosword ini itu kalau di komik kan sebenarnya simbiot. Tapi di film ini tuh kayak lebih ke kekuatan bayangan gelap kayak gitu kalau nggak salah ya. Nah itu sedikit diubah ya, mungkin ya wajar ya, kayak masalah copyright dari Sony Pictures kan yang memegang simbiot dari Venom dan sebagainya. Jadi wajar, tapi mungkin kalau mereka nanti deal-dealan dari simbiot dan juga dari Sony Pictures mungkin bisa saja dibawa. Tapi untuk sekarang kita menjadi wajar. Sebenarnya kalau buat teman-teman yang belum ngerti, kekuatan dari Necrosword ini sendiri adalah kekuatan dari simbiot pertama yang bernama Knull. Di sana itu adalah pedang dari Knull, dan sangat menarik juga di awal-awal. Secara keseluruhan film Thor Love and Thunder ini sebenarnya dark, man. Ini kayak film Thor The Dark World versi 2 tapi dibuat lebih fun. Artinya buat teman-teman yang mau nonton film Thor ini, kalian jangan terlalu berpacu ke Thor Ragnarok karena level Thor Ragnarok tuh sekarang tuh di sini nih. Untuk film Thor pertama, Thor The Dark World, dan sekarang Thor yang Love and Thunder itu di sini di bawah dari Thor Ragnarok. Jadi kalian abaikan dulu Thor Ragnarok, kalian mulai dari Thor The Dark World, akhirnya kalian masuk ke Thor Love and Thunder, maka ekspektasi kalian benar-benar akan terjaga dan akan sangat menikmati film ini, guys. Secara keseluruhan ini adalah penyelesaian bagus untuk film setelah Thor The Dark World, dimana kita tahu kalau Jane Foster dan juga Thor sudah putus. Akhirnya di film ini Thor Love and Thunder mereka kembali lagi, akhirnya mengakhiri kisah klimaks dari hubungan antara Thor dan juga Jane Foster. Menurut kita film ini sangat bermanfaat untuk trilogi dari film sebelumnya tanpa film Thor Ragnarok, itu menurut kita. Jadi intinya film Thor The Dark World ini adalah konsep film yang dark tapi dibuat fun oleh Taika Waititi. Mereka ini tidak mau berleha-leha terlalu dark karena mungkin dark punya toko sebelah ya kayak. Tapi ini dibuat lebih fun. Tapi sebenarnya dengan konsep seperti ini ada baiknya. Ada baiknya kita orang-orang baru dan juga orang yang paham Marvel sendiri cukup menikmati film ini. Tapi memang karena terlalu terbuai dengan komedi-komedi, jadi kita kayak menonton film ini tuh kayak ya terlalu banyak komedi, akhirnya melupakan rasa dari film ini. Karena jujur di ending dari filmnya akan terjadi sesuatu yang sangat sedih, dimana ya banyak pengorbanan di sana sini, karena kita nggak mau spoiler. Tapi adegan-adegan kesedihan ini tuh nggak sama sekali nggak membuat kita sedih, sama sekali nggak bikin kita pengen nangis. Kan ada kan kalau adegan yang sedih, apalagi superhero favorit kita pengen anjir nih sedih banget gitu loh. Tapi ternyata karena terlalu banyak komedi, terlalu banyak hal-hal yang sedikit dibuat-buat, akhirnya rasa chemistry dan juga penonton, kesedihan yang disampaikan tuh bener-bener nggak nyampe ke penonton. Menurut kita seperti itu. Intinya Taika Waititi terlalu berleha-leha dengan kemegahan sampai dia ini sedikit lupa dengan rasa dari film ini, juga kekuatan dari karakter Thor secara keseluruhan dari Marvel Cinematic Universe. Ya semoga saja, kita masih menantikan sebenarnya trilogi dari Taika Waititi. Kita lupakanlah Thor pertama, Thor kedua, kita mulailah dari Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, dan akhirnya nanti trilogi dari Taika Waititi kita benar-benar masih menantikan. Apalagi di akhir filmnya menjelang akhir penutupan dari post credit, kita sempat melihat kalau Thor akan kembali. Artinya film ketiga dari Taika Waititi untuk Thor sendiri nantinya bakal ada lagi gitu, guys. Tapi buat teman-teman yang penasaran pengen nonton film ini dan ingin beranjak pulang, sabar, karena di Thor Love and Thunder ini ada 2 post credit scene yang sebenarnya sangat penting untuk keberlangsungan dari Marvel Cinematic Universe ke depannya. Karena di post credit pertama kalian akan melihat sosok yang akan menjadi project MCU selanjutnya. Di post credit scene kedua kalian akan melihat masa depan Thor bersama si ini yang juga sangat-sangat menyenangkan. Kita nggak bisa ya, gatel sebenarnya. Gue tuh gatel pengen spoiler ke kalian semuanya, tapi ya kita jaga dulu, sabar, kalem. Nanti next mungkin kita akan buat konten khusus spoiler, kita akan bahas secara menyeluruh apa yang terjadi, termasuk dengan mungkin sedikit bocoran Valhalla. Itu benar-benar membuat banyak teman-teman yang penasaran. Kemudian untuk segi acting dan juga chemistry antar karakter menurut kita sangat baik. Thor masih tetap berpendidikan seperti dirinya sendiri, bahkan lebih lucu. Kita benar-benar melihat wajahnya saja tuh kita pengen ngakak. Jane Foster dan yang lainnya juga benar-benar memberikan porsi yang
sangat baik, terutama untuk Christian Bale sebagai Gorr the God Butcher benar-benar membantu menyelamatkan film ini karena jujur saja film ini sebenarnya terlalu banyak komedinya. Dengan hadirnya Gorr the God Butcher dengan sisi kelamnya cukup seimbang dan memberikan ending yang luar biasa menurut kita, meskipun memang nggak bombastis banget tapi nggak jelek-jelek banget, tapi mereka ada di tengah-tengah lah guys ya. Kemudian untuk CGI, CGI nggak usah ditanyain lah ya, Marvel juara lah ya. Apalagi Taika Waititi, kalian lihat sendiri karyanya di Thor Ragnarok, udahlah pasti Thor Love and Thunder ini cocok dengan kalian yang suka dengan hal-hal yang penuh warna, taburan CGI dan juga makhluk yang sangat keren. Cukup seimbang dan memberikan ending yang luar biasa. Ya menurut kita klimaksnya nggak keren-keren banget tapi yo nggak jelek-jelek banget, ada di seimbang lah, ada di tengah-tengah, dan ini film sangat layak untuk ditunggu dan juga kalian tonton ya. Film Marvel ya jarang lah yang film-film yang nggak terlalu rekomendasi, jarang yang gagal ya untuk film ini. Kemudian untuk dari segi CGI udah nggak usah ditanya lah, CGI kalian tahu sendiri kerjaan dari Taika Waititi di film-film di luar Marvel ataupun di Marvel Studio sendiri kayak Thor Ragnarok itu kan benar-benar perpaduan warna dan juga CGI-nya sangat mulus ya. Ini juga diterapkan di film Thor Love and Thunder. Kalian akan melihat berbagai bentangan sebuah aurora yang sangat menarik. Bahkan kalian melihat kambing-kambing ini juga memberikan bahasa kambing ini juga memberikan nuansa komedi yang sangat luar biasa ya. Dia nggak berhenti buat ngembek-ngembek, dan itu orang-orang nggak berhenti juga ketawa dengar jeritan dari kambing ini. Menurut kita luar biasa. So secara keseluruhan kita sangat puas dengan Thor Love and Thunder, meskipun memang secara keseluruhan untuk mengaitkan dengan kontinuitas Marvel, film ini masih kurang garam sedikit aja, ditambahin garam dikit aja. Tapi secara keseluruhan, secara dari segi chemistry, dari acting, kemudian dari CGI, dari jalan cerita, menurut kita film ini sangat menarik dan fun, khas dengan Marvel, dan kita memberikan skor 80 dari 100 untuk Thor Love and Thunder. Oke guys, itulah first impression kita, spoiler non review kita untuk Thor Love and Thunder. So buat teman-teman yang mungkin masih ragu karena terpengaruh dengan review-review jelek, abaikan semua, kalian silahkan nonton dulu, tapi jangan memang berekspektasi bakal ada ini nih, bakal ada Loki nih, ini bakal ada ini tuh. Jangan berekspektasi seperti dulu. Kalian datang plong kosong, duduk diam, nonton teaser Sri Asih dulu, dan kalian nonton filmnya sampai selesai, sampai post credit scene kedua, udah kalian akan menikmati film ini dan kalian akan menceritakan ke teman-teman kalian bahwa film ini luar biasa. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review non spoiler ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys, dan tetap jaga kesehatan.